Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa lanjut membahas tentang artikel penelitian formulasi sediaan solida. Pada tema kali ini menyambung dari tema sebelumnya, itu tablet biasa. Tema kali ini adalah tentang tablet salut ya. Jadi ada dua kelompok tablet yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu adalah tablet biasa dan tablet salut. Kita akan lihat artikel yang dipilih oleh kelompok A. Di sini judulnya adalah penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis tablet vitamin A ya. Penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis. Jadi di sini alginat akan digunakan sebagai bahan penyalut untuk formulasi tablet vitamin A. Kita lihat dari abstraknya, alginat yang digunakan merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut coklat Sargassum sp. Formula larutan penyalut terdiri dari 5 perlakuan, yaitu perlakuannya pembedanya alginat ditambah PEG. Kita akan lihat lebih detailnya di tabel formulasi penyalut nantinya. Serta pembandingnya di sini adalah HPMC dan PEG. Jadi di sini ada formulasi yang ditargetkan dibuat sendiri, alginat plus PEG. Kemudian pembandingnya yang artinya pembanding di situ adalah sebagai kontrol positifnya, yang umum sudah biasa digunakan sebagai penyalut itu adalah campuran HPMC dan PEG. Uji yang dilakukan terhadap tablet ini dan tablet salut adalah uji visual keseragaman ukuran, bobot, kandungan bahan aktif, kekerasan, keregasan, waktu hancur, uji stabilitas vitamin A. Jadi hampir sama dengan uji pada tablet biasa. Cuma di sini ada untuk tablet inti dan tablet yang sudah disalut nanti pembedanya. Jadi pembeda dari formulasi tablet salut itu adalah karena adanya tablet inti terlebih dahulu yang dibuat dan kemudian yang ditambahkan dengan bahan penyalut. Oke, hasilnya di sini didapatkan bahwa perlakuan yang terbaik pada penelitian ini adalah perlakuan D. Kita lihat D di sini adalah kombinasi yang paling besar untuk alginat dan PEG-nya. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu di latar belakang atau pendahuluannya. Penyalutan atau coating adalah cara untuk mendapatkan stabilitas, penampakan yang menarik, kemudahan penyerapan, atau menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari suatu obat pada tablet ya. Jadi apa beda tablet biasa dengan tablet salut? Yang sangat umum atau yang sudah jelas sekali itu adalah secara estetik untuk menutupi rasanya yang tidak enak. Yang kedua tentu adalah stabilitasnya. Di sini lebih ke arah di mana lokasi untuk absorpsinya, di mana diketahui pada evaluasi tablet ada evaluasi waktu hancur. Bedanya nanti di tablet biasa dan dan salut untuk waktu hancurnya kelihatan ada bedanya. Itu menunjukkan juga di mana absorpsinya tadi. Kemudian di sini stabilitas di sini adalah ketahanan dia terhadap asam lambung yang mungkin akan menyebabkan rusaknya si obat atau first phase effect ya, metabolisme lintas pertama. Jadi disalutlah bahan aktif tersebut yang kemungkinan akan dirusak oleh si asam lambung. Oke, penyalutan lapis tipis masih berkembang sebagai penyalutan dasar untuk penyalutan gula. Polimer yang digunakan masih terbatas pada jenis tertentu seperti lilin dan turunan selulosa. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, penyalutan lapis tipis mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan penemuan senyawa-senyawa polimer yang dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Jadi sebelumnya kenapa tadi pembandingnya adalah HPMC, karena memang turunan selulosa merupakan kelompok dari penyalut yang umum digunakan ya, polimer yang umum digunakan sebagai penyalut. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan juga akhirnya menemukan bahwa dapat juga digunakan senyawa-senyawa polimer lainnya yang dapat juga digunakan untuk bahan penyalut. Polimer pembentuk lapisan tipis ini harus mempunyai kemampuan untuk membentuk lapis tipis yang koheren pada permukaan bahan yang akan disalut dan pada kondisi penyalutan. Artinya di sini dia dapat melekat pada tablet intinya tadi, membentuk lapisan tipis. Selain itu, polimer yang baik harus larut atau tercampur homogen dalam pelarut yang digunakan, stabil terhadap pengaruh luar, tidak memiliki warna, rasa, ataupun bau yang tidak enak,
inert terhadap bahan aktif, artinya tidak mempengaruhi baik positif, positif apalagi yang negatif terhadap bahan aktifnya. Dapat bercampur dengan bahan tambahan lainnya dalam larutan penyalut, tidak toksik, dan dapat menghasilkan produk yang menarik. Ini adalah pembahasan tentang persyaratan dari polimer lapis tipis nanti sebagai penyalut. Dalam penelitian ini, alginat yang digunakan merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut Sargassum filipendula dan berfungsi sebagai polimer tunggal dalam formula penyalut tipis pada tablet. Jadi fungsinya di sini alginat adalah sebagai polimer tunggal. Tablet inti yang akan disalut mengandung zat aktif vitamin A. Nah, di sini kan ada sebutan tablet inti. Kalau kemarin tablet biasa, ya hanya satu saja formulasi tablet. Kalau ini ada dulu dibuat tablet inti, kemudian baru dia dilapisi dengan penyalutnya. Vitamin A diperlukan untuk regenerasi pigmen retina. Berarti ini latar belakang untuk kenapa vitamin A atau fungsi dari vitamin A. Oke, vitamin A merupakan obat yang sensitif terhadap kelembapan udara dan cahaya. Nah, ini merupakan latar belakangnya kenapa harus disalut untuk formulasi tablet vitamin A. Selain itu, zat ini juga mengalami oksidasi terutama dikatalisis oleh logam besi dan tembaga, ya. Ini adalah latar belakang jika pertanyaannya nanti kenapa vitamin A sebagai sampel, karena kenapa dilakukan penyalutan, kenapa pada vitamin A. Nah, ini karena sifat-sifat dari vitamin A yang sensitif terhadap kelembapan udara dan cahaya, terutama juga dia mudah teroksidasi dengan adanya logam besi dan tembaga. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyalutan pada tablet yang mengandung zat aktif ini untuk melindungi obat dari pengaruh yang dapat mengganggu kestabilan produk, ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menjaga stabilitas dari si zat aktif yang akan diformulasi menjadi suatu sediaan tablet, di mana dia harus terjaga dari pengaruh kelembapan, cahaya ataupun reaksi oksidasi nantinya, sehingga diperlukanlah zat penyalut. Alginat yang merupakan polimer hidrokoloid polisakarida yang dihasilkan oleh proses ekstraksi rumput laut yang sangat potensial untuk dikembangkan, dimanfaatkan karena banyak dibutuhkan dalam industri makanan maupun non-pangan. Oke, dalam industri pangan, alginat dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kemasan edible atau lebih dikenal dalam bentuk edible film atau edible coating, ya. Edible coating sendiri juga sudah berkembang sejak lama dan sudah digunakan sebagai pelapis buah jeruk dan lemon untuk meningkatkan masa simpannya. Juga digunakan untuk pelapis produk-produk hasil laut, sosis, dan obat-obat terutama untuk pelapis kapsul. Oke, ini ibu highlight adalah di sosis itu mungkin bisa masih bisa ditemui atau untuk bisa melihat si alginat ini atau polimer yang dapat dimakan ini adalah dari kemasan pembungkus dari si sosis, ya. Tapi tidak seluruh sosis, ya. Ada beberapa merek, hanya beberapa merek yang menggunakan pelapisnya atau pembungkusnya itu yang bisa juga dimakan. Jadi tidak perlu sesusah dibuang dulu lapisnya itu tadi. Alginat memiliki kemampuan membentuk film sebagai pengikat yang bersifat kohesif dan membantu melindungi integritas tablet sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyalut tipis yang baik. Penambahan natrium alginat sebagai pembentuk lapis tipis sekunder dapat meningkatkan efek maltodextrin sebagai polimer pembentuk lapis tipis. Oke. Dapat meningkatkan efek maltodextrin. Ternyata pada penelitian sebelumnya juga telah digunakan alginat ini dan ternyata dapat meningkatkan efek maltodextrin sebagai polimer pembentuk lapis tipis. Nah, ini yang untuk yang kombinasi berarti, ya. Sedangkan pada penelitian ini dia hanya yang tunggal saja. Penggunaan alginat sebagai bahan penyalut lapis tipis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan alginat lokal di dalam negeri, khususnya di bidang farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan alginat yang diekstrak dari rumput laut sebagai bahan penyalut lapis tipis pada tablet vitamin A dan menentukan formula penyalut tipis terbaik untuk tablet vitamin A tersebut, ya. Karena ini dari bahan alam, tentu adalah tujuan lainnya untuk pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku eksipien terutama di bidang farmasi, ya. Oke, ini kita masuk ke bahan dan metode. Bahan yang digunakan untuk pembuatan tabel 1 formula ini gitu. Mungkin ke atas terlebih dahulu. Oke, alginatnya dari rumput laut, vitamin A-nya, kemudian ada avisel sebagai pengikat, laktosa pengisi, talku, magnesium, ini sebagai untuk fase luar, penghancur, pelincir, lubrikan.
Oke, dan ini ada campuran dari si alginat tadi, ada PEG 6000 juga sebagai formulasi penyalutnya. Oke, ini peralatan yang digunakan. Kita lewatkan ke metode. Nah, kita bisa lihat di sini metode pertama itu adalah pembuatan tablet inti dulu. Ini sama seperti pada tahapan hanya pembuatan tablet biasa, ya. Di sini ada dibagi dua untuk salut. Tablet inti terlebih dahulu yang akan dibuat. Masa tablet dicetak dalam bentuk cembung menggunakan metode cetak langsung dengan bobot masing-masing 300 mg, ya. Metode cetak langsung untuk metode yang digunakan pada formulasi ini. Komposisinya dapat dilihat pada tabel 1, tidak membutuhkan waktu yang lama karena bahan aktif dan bahan tambahan dicampur homogen dapat langsung dicetak. Oke, bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet inti adalah Avicel dan laktosa anhidrat sebagai pengisi, pengikat dan penghancur, ya. Jadi Avicel dan laktosa itu bisa sekalian pengisi, pengikat dan penghancurnya. Talkum dan magnesium stera sebagai lubrikan, glidan dan antiaderen, aerosil sebagai adsorben dan natrium bisulfit sebagai antioksidan. Nah, vitamin A juga sudah diketahui juga memiliki antioksidan yang tinggi, tapi di sini juga untuk meningkatkan kualitasnya tadi pada formulasi juga ditambahkan antioksidan. Selain untuk tujuan efektivitasnya juga untuk menjaga supaya hasilnya itu tidak lebih tahan lama, ya, antioksidannya, agar tidak mudah teroksidasi. Pembuatan penyalutan pada tablet inti. Nah, ini adalah formula atau perlakuan yang dibuat untuk formasi penyalutan, ya. Ada formula A, B, C, dan D, ya. D dengan berbagai variasi bobot alginat dan PEG-nya. Oke, kita lihat dulu nih formulasinya. Bobot tabletnya tadi adalah 300 mg. Jadi formulasi si tablet saja itu adalah 300 mg di luar dari formulasi penyalut, ya. Penyalut ini kan kita akan lihat nanti di mana kan cara kerjanya. Bahan lain yang digunakan dalam formula larutan penyalut tipis pada penelitian ini adalah 0,5 gram TiO2 dan 100 ml aqua sebagai kontrol adalah tablet inti yang tidak bersalut. Nah, pembandingnya nanti untuk si tabletnya itu adalah si tablet inti saja yang belum disalut. Kita akan lihat nanti fisiknya atau stabilitasnya, ya. TiO2 ini juga sebagai antioksidan. Ada tambahan lagi untuk antioksidan di penyalutnya sendiri. Pada proses penyalutan, penyemprotan larutan dilakukan sedikit demi sedikit dengan interval waktu yang relatif singkat. Nah, di sini baru terjawab pertanyaan Ibu tadi. 300 itu hanya bobot si tablet. Setelah tablet jadi baru dia disemprot atau dilapis dengan si penyalut. Jadi larutan penyalut ini dibuat terpisah dari bahan tablet, di mana dia akan melumuri dari si tablet tadi, ya, untuk melapisi permukaan tablet tadi. Dilakukan di sini dengan sedikit demi sedikit dengan interval waktu yang relatif singkat. Hal ini dilakukan untuk menghindari basahnya tablet secara berlebihan akibat penggunaan air sebagai pelarut yang sukar menguap. Proses penyalutan dilakukan sampai penyalut pada tablet mengering itu atau di lebih kurang 2,5 sampai 4 jam. Jadi proses untuk penyalutan saja itu sampai di 4 jam. Proses tablet intinya yang jelas itu sangat lebih cepat daripada hanya untuk proses penyalutan. Kenapa? Karena proses penyalutan dilakukan secara interval waktu yang relatif. Maksudnya itu sedikit demi sedikit untuk agar dia tidak terjadi penumpukan di si penyalutnya dan agar lebih cepat juga nanti proses pengeringannya. Pengujian mutu tablet inti dan tablet salut vitamin A meliputi, oke, ini sudah tadi, ya. Langsung saja ke hasilnya. Pada uji visual tablet A yang dihasilkan dilihat bentuk warna secara keseluruhan dan keadaan permukaannya. Mungkin langsung saja kita ke ini metode-metode untuk setiap pengerjaannya, ya. Kita langsung saja ke hasilnya. Kita langsung hasil dan pembahasan formulasi dan pembuatan tablet inti. Masa tablet harus memenuhi persyaratan sifat alir dan kompresibilitas karena sifat aliran serbuk akan mempengaruhi keseragaman bobot tablet dan keseragaman kandungan berdasarkan kecepatan dan volume serbuk yang akan mengisi cetakan tablet, ya. Berarti sifat alirnya.
Di sini akan mempengaruhi keseragaman bobot, keseragaman kandungan, ya, bobot dan kandungan. Kompresibilitas penting untuk mengetahui apakah massa tablet dapat dicetak dengan baik. Massa tablet memiliki laju alir, hasilnya 13,80 gram per detik, sudut diam sebesar 30 derajat yang berarti serbuk dapat mengalir dengan bebas dengan indeks kompresibilitas 16%. Hasil uji memenuhi persyaratan laju alir dan dekompresibilitas yang baik, yaitu lebih besar dari 10 gram per detik untuk laju alir dan 12-16% untuk indeks kompresibilitas. Tablet inti diperoleh berwarna putih, berbintik-bintik kuning, permukaan tablet cembung, kasar, dan tidak mengkilat. Hasil evaluasi tablet ini dapat dilihat pada tabel 2. Oke, jadi untuk tablet intinya saja seperti ini penampakannya, berwarna putih, berbintik-bintik kuning, kasar, dan tidak mengkilat. Oke, kita lihat hasil penyalutan tablet dengan alginat. Pada tablet pembanding, formula penyalut lapisan tipis sebagai pembanding menggunakan APMC dan PEG tadi ya. APMC memiliki sifat polimer yang ideal untuk penyalut lapis tipis dan banyak digunakan di industri farmasi. APMC merupakan polimer yang larut dalam air ataupun pelarut organik, stabil terhadap panas, cahaya, udara, dan kelembaban ya. Jadi kenapa pembandingnya APMC? Inilah kelebihannya APMC dan memang sudah sering dan umum digunakan. Lapisan yang dibentuk fleksibel mempunyai toleransi yang baik terhadap pewarna dan zat tambahan lainnya, serta resisten terhadap abrasi ya, atau nanti tidak mudah rapuh. Penambahan PEG 6000 berfungsi sebagai plasticizer yang dapat meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas lapis tipis agar tidak rapuh. Nah, selain dari APMC yang memang sudah bersifat tahan terhadap abrasi, terus ditambahkan lagi si PEG. Ini juga berlaku untuk si alginat. Jadi sebagai plasticizer, meningkatkan dari elastisitas dan fleksibilitas dari lapisan tipisnya agar tidak rapuh, tidak mudah pecah dan tidak mudah lepas, serta mengurangi lengket. Penambahan plasticizer umumnya 10-20% dari bobot polimer. Penggunaan TiO2 pada semua formula berfungsi sebagai zat pemburam atau pewarna yang akan memburamkan lapis tipis dengan memberikan warna putih transparan sehingga warna tablet ini masih terlihat. Pemakaian TiO2 dalam formula tidak lebih dari 0,5% karena zat ini tidak larut dalam air tetapi membentuk dispersi sehingga konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pengendapan dalam larutan penyalut dan menghasilkan larutan yang kasar pada tablet. Jadi ada juga persyaratan untuk penambahan TiO2-nya. Berikut adalah hasil karakteristik dari tablet intinya. Di lain pihak, pada formula yang menggunakan alginat, proses penyalutan berlangsung lebih lama karena viskositas larutan penyalut perlakuan A sampai D lebih rendah daripada viskositas larutan penyalut pembanding. Lama penyalutan juga dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi polimer yang digunakan dalam formula, yaitu semakin sedikit polimer yang digunakan, maka penyalutan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seluruh tablet salut perlakuan A sampai D pada pembanding memenuhi persyaratan karakter tablet. Hasil dapat dilihat pada tabel 3. Kita lihat dulu tabel 3-nya. Ya, di sini ini adalah tablet pembanding yang artinya di tanpa penyalut. Setelah ditambahkan penyalut, kita lihat masing-masing untuk bobotnya. Ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Ini tergantung dari konsentrasi komposisi polimer penyalut yang digunakan, yang ditambahkan. Oke, pengamatan visual. Tablet kontrol berwarna putih dengan bintik-bintik kuning yang berasal dari warna vitamin A. Permukaan tablet cembung, kasar, tidak mengkilat, dan tepi tablet rata. Dari pengamatan visual terhadap tablet inti, maka perlu dilakukan penyalutan untuk meningkatkan karakteristik visual dari tablet. Tablet pembanding mempunyai permukaan yang halus dan tidak mengkilat, tepi tablet rata, berwarna putih bersih dengan bintik-bintik warna kuning yang tersamar. Pada tablet dengan perlakuan A sampai D, permukaannya halus namun mengkilap, tepi rata dan berwarna putih bersih dengan bintik-bintik kuning yang tersamar. Tersamar sama apa tadi? TiO2 tadi ya. Pada perlakuan A sampai D terdapat perbedaan derajat warna tablet di mana semakin tinggi konsentrasi alginat yang digunakan dalam formula, maka semakin efektif dalam menutupi bintik-bintik warna kuning dan warna kuning tersebut semakin tersamar. Selain itu, meningkatkan konsentrasi alginat dalam formula juga meningkatkan efek mengkilat pada permukaan tablet.
Kita lihat untuk uji keseragaman sediaan. Tablet memenuhi persyaratan keseragaman sediaan bila 10 satuan sediaan terletak antara 85 sampai 115% dan simpangan baku relatif tidak lebih dari 6%, baik tablet inti dan tablet salut formula 1 sampai 5 memenuhi persyaratan tersebut. Keseragaman sediaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi polimer mempengaruhi bobot tablet dan diameter tablet, namun tidak mempengaruhi nyata terhadap tebal tablet. Mempengaruhi bobot dan diameter tetapi tidak tebal tablet. Semakin besar konsentrasi polimer yang digunakan dalam formula, maka bobot tablet mengalami peningkatan. Kadar vitamin A dalam tablet yang telah disalut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan walaupun terjadi penurunan kadar vitamin A dibandingkan tablet kontrol, ya. Walaupun terjadi penurunan kadar vitamin A terhadap tablet kontrol. Hal ini disebabkan karena kondisi penyalutan yang kurang memadai, interaksi zat aktif dengan udara yang panas selama proses penyalutan. Nah, ternyata di sini proses yang sederhana tadi ataupun dengan adanya lama sebenarnya ya. Nah, inilah yang menyebabkan kadarnya itu berkurang ya. Tablet yang telah disalut mengalami penambahan diameter yang semakin meningkat apabila jumlah polimer yang digunakan untuk lapis tipis bertambah besar. Berdasarkan uji keseragaman ukuran, maka tablet salut dengan perlakuan A sampai D masih memenuhi persyaratan keseragaman ukuran. Untuk uji kekerasan, pada penambahan gaya kompresi maka nilai kekerasan akan meningkat, ketebalan tablet akan berkurang, sedangkan pada gaya kompresi tetap kekerasan tablet akan meningkat dengan meningkatnya volume die dan berkurang dengan berkurangnya volume die. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap kekerasan tablet, namun perlakuan D tidak berbeda nyata dengan pembanding. Kontrol mempunyai kekerasan rata-rata yang baik untuk penyalutan, yaitu 6-10 kg, yaitu sebesar 9,1. Tablet yang telah disalut mengalami kenaikan kekerasan dengan rentang 79 sampai 141,71% terhadap tablet kontrol. Tablet kontrol harus memenuhi resistensi dan kekerasan yang cukup agar tidak mudah patah, karena selama penyalutan tablet akan mengalami bantingan di dalam panci penyalut, dan di samping itu kekerasan yang rendah akan memperlambat absorpsi pelarut pada waktu dilakukan penyalutan. Lanjut kita ke uji keregasan atau di sini adalah maksudnya uji kerapuhan. Jadi istilah lainnya keregasan itu adalah kerapuhan. Keregasan tablet harus rendah mungkin karena jika terlalu tinggi akan menyebabkan terbentuknya partikel halus dan kasar yang akan menempel pada permukaan tablet selama proses penyalutan sehingga menghasilkan lapis tipis yang kasar dan tidak rata. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi alginat berpengaruh nyata terhadap keregasan tablet yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi alginat yang digunakan, keregasan tablet menjadi semakin rendah. Tablet kontrol mempunyai nilai keregasan yang lebih tinggi daripada tablet yang disalut alginat. Baik tablet kontrol maupun tablet salut memenuhi persyaratan nilai keregasan yang baik, yaitu kurang dari 0,8%. Artinya semakin disalut dia akan semakin tidak rapuh ya. Uji kekerasan tablet berkaitan dengan uji keregasan. Umumnya tablet dengan kekerasan yang tinggi akan memiliki keregasan yang rendah. Jadi ada perbandingan terbalik antara kekerasan dan keregasan. Semakin keras tablet berarti dia akan semakin tidak mudah rapuh. Lanjut ke waktu hancur tablet. Oke. Untuk tablet bersalut itu tidak lebih dari 60 menit berdasarkan farmakope. Berdasarkan hasil analisis, baik tablet kontrol maupun tablet salut dari seluruh formula memenuhi persyaratan uji waktu hancur. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan waktu hancur terhadap tablet seiring dengan peningkatan konsentrasi alginat dan PEG dalam formula. Tablet yang telah disalut akan mempunyai waktu hancur yang lebih lama bila polimer yang digunakan untuk penyalutan lebih besar ya. Lanjut kita ke uji kestabilan kimia dari vitamin A. Tadi kan tujuannya atau targetnya adalah menjaga stabilitas dari vitamin A terhadap pengaruh udara kelembapan, terutama dari proses oksidasi ya. Sekarang kita akan dilihat ujinya. Kestabilan kimia menunjukkan bahwa setiap zat aktif dalam sediaan tetap memiliki sifat kimia dan potensi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Uji stabilitas kimia yang dipercepat terhadap vitamin A dalam tablet sel dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyalut melindungi vitamin A terhadap pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempengaruhi kestabilan zat aktif tersebut. Hasil pengukuran kadar vitamin A pada penyimpanan suhu 50 dan kelembaban 75
derajat dapat dilihat pada tabel 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B, C, dan D, sedangkan perlakuan B, C, dan D tidak berbeda secara nyata. Berdasarkan hasil nilai konstanta laju reaksi pada tabel 5, diketahui bahwa penyalutan tablet dengan perlakuan A sampai D dan perlakuan pembanding dapat mempertahankan vitamin A dibandingkan dengan vitamin A yang terdapat pada kontrol. Dari hasil ini juga diketahui bahwa penambahan jumlah alginat dan PEG dapat mempertahankan vitamin A dalam tablet, dan semakin tinggi jumlah alginat dan PEG yang digunakan, maka vitamin A semakin stabil. Jadi terjawab tujuannya untuk menjaga stabilitas, ya memang ternyata dapat meningkatkan stabilitas dari vitamin A, di mana penggunaan yang paling besar dari polimer alginatnya ini dan PEG itu dapat menjaga stabilitas kimianya, ya. Oke, kita lihat di kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alginat dari lumpur laut dapat digunakan sebagai bahan penyalut tipis. Perlakuan alginat pada formula A sampai D memenuhi syarat uji. Formula yang memberikan perlindungan yang stabilitas optimal terhadap vitamin A jika dibandingkan dengan tablet pembanding adalah perlakuan D, ya. Jadi bisa dijawab, banyaknya perlakuan itu nanti akan menjadi tujuan yang perlakuan mana sebenarnya yang paling baik. Tahunya paling baik itu tentu dibandingkan dengan pembandingnya. Oke, ini adalah hasil dari stabilitas dipercepat yang dilakukan. Pembanding dia bisa tahan 100%, ya. Oke, ini oke. Oke, kita akan lanjutkan ke diskusi di kolom komentar YouTube. Oke, kita akan lanjutkan di kolom diskusi tanya jawab, ya, dari kelompok A, penyaji, dan yang akan memberikan pertanyaan. Yang pertama itu dari Aisyah memberikan pertanyaan, apakah ada persyaratan khusus pada bahan penyalut yang digunakan dalam pembuatan tablet salut tipis ini? Dan dalam pembuatannya, apakah ada permasalahan yang mungkin saja dapat terjadi saat pembuatan penyalut lapis tipis ini, serta bagaimana solusi untuk dapat mengatasinya? Jadi ada 3 pertanyaannya, ya. Ada persyaratan khusus enggak untuk penyalut untuk tablet salut tipis ini, dan kemungkinan ada enggak permasalahan yang dapat terjadi pada tablet salut? Jika ada, itu bagaimana solusinya? Oke, pertanyaannya dijawab oleh Putri Ayunda. Persyaratan bahan penyalut harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, ya, seperti yang juga sudah dijelaskan pada artikelnya. Jadi situ ada persyaratannya, ya. Kemudian permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi, ya tentu ada, ya, permasalahan yang dapat terjadi. Nah, ini pertama itu adalah perlekatan atau penggumpalan, sehingga tadi metodenya atau waktu yang diperlukan itu lebih lama. Kemudian karena yang bersalut itu targetnya adalah dia harus mulus, berarti kekasaran, akan kemungkinan terjadi kasar dia nanti, ya, atau tidak mulus. Yang ketiga, proses pengeringannya juga tidak melapisi dari, atau proses penyiraman dari penyalut itu tidak melapisi secara sempurna atau cantik dari si permukaan tablet. Kemudian kekaburan logo, jika ini nanti ada logo yang akan ditempel di permukaan tablet, gitu, ya. Kemudian variasi warna, tadi sepertinya seperti artikel itu adalah si tablet vitamin A itu mempunyai berbintik-bintik kuning, gitu, ya. Jadi apa namanya, penyebaran warna itu tidak homogen. Yang keenam itu adalah pelepuhan dan keretakan, ya. Jadi solusinya adalah sama dengan tablet biasa, itu dilakukan preformulasi kembali lagi dari metodenya, dari pemilihan bahan penyalutnya atau larutan penyalutnya yang akan digunakan. Intinya kalau yang di sini di salut adalah permasalahannya di formulasi penyalutnya. Kalau tablet inti sudah oke, berarti yang bermasalah adalah, atau yang akan harus diperbaiki adalah bahan atau larutan penyalutnya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua dari Dinda Wijianingsih, ya. Menggunakan metode kempal langsung yang mana massa tablet dicetak dalam bentuk cembung. Nah, apakah kelebihan menggunakan metode tersebut? Oke, dijawab oleh Arif.
Lebih ekonomis karena validasi proses lebih sedikit, lebih singkat prosesnya karena prosesnya dilakukan lebih sedikit, maka waktu yang akan diperlukan untuk menggunakan metode ini lebih singkat, tenaga dan mesin yang dipergunakan juga lebih sedikit ya, seperti juga memang sudah tertera di artikelnya. Tetapi perlu diingat zat aktifnya dan komposisi campuran excipientnya itu diyakinkan memiliki sifat alir yang baik. Karena metode cetak langsung syaratnya itu wajib adalah dia memiliki sifat alir yang baik. Pertanyaan ketiga dari Anissa Azahra, apa syarat keseragaman bobot ukuran dan bobot tablet dan apa saja yang menyebabkan bobot tablet tidak memenuhi syarat dalam hal keseragaman bobot tersebut, serta jika setelah dilakukan uji keseragaman ukuran ternyata ukurannya tidak sesuai syarat, bagaimana? Oke, dijawab oleh Rafika Nur Anissa. Keseragaman bobot ukuran dan bobot tablet ya. Apa saja yang menyebabkan bobot tablet tidak memenuhi syarat. Oke, ini juga sepertinya sudah kita jelaskan live di Meet pada saat aplikasi praktikumnya kemarin ya, apa saja faktor-faktornya. Dan ini seperti juga yang sudah dijawab oleh Rafika, tidak seragamnya distribusi obat pada pencampuran, pemisahan campuran bahan atau granulasi sama proses pembuatan, penyimpangan dari berat tablet. Intinya adalah dari proses penimbangan pertama ya, penimbangan, kemudian metode pembuatannya sampai ke metode pencetakannya. Kalau ukurannya tidak sesuai ya bagaimana, apakah masih bisa dilakukan didistribusikan juga, apa yang bisa diproduksikan itu diperbaiki terlebih dahulu sampai hasilnya sesuai. Jika bisa sesuai, perbaikannya itu bisa dilihat dari pemilihan jenis komposisi ataupun jumlahnya diperbaiki ya, artinya dimodifikasi jumlahnya tadi, ditambahkah atau dikurangi agar mendapatkan hasil yang sesuai ya. Oke, pertanyaan keempat dari Awal Putri Deza, apa saja kelebihan dan kerugian pada metode gempa langsung pada proses pembuatan tablet salut tersebut? Ingat ya, metode itu tidak akan mempengaruhi jenis tabletnya tadi ya, tetapi pada proses pencetakannya itu hasil cetakan untuk tablet intinya tadi. Kalau atas nama untuk bersalutnya, salut itu adalah yang berperan di larutan penyalutnya tadi gitu ya. Larutan penyalutnya tadi, kemudian artinya mungkin dapat mempengaruhi tetapi tidak terlalu signifikan. Untuk metode itu yang akan dipengaruhinya itu nanti adalah hasil dari si tablet intinya tadi. Oke, pertanyaan kelima dari Dewi Wulandari, apa yang mendasari atau alasan vitamin A dibuat dalam bentuk tablet salut dan hal apa saja yang harus diperhatikan saat membuat tablet salut? Oke, ini sudah ada ya di artikel. Bu Arab mau membaca artikelnya secara seksama terlebih dahulu karena ada latar belakang. Itu merupakan penjelasan wajib dalam suatu artikel karena dia menjadi latar belakang utama kenapa harus disalut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Devi Septiani. Apa yang dimaksud dengan anti aderen di sini dan apa fungsinya dalam proses pembuatan tablet? Nah, kamu nanya ini apakah kamu sebelumnya sudah mengetahui apa saja komposisi utama dari suatu formulasi tablet? Seharusnya sudah tahu ya, ada banyak itu sebenarnya untuk formulasi suatu tablet, tapi yang umum digunakan itu apa-apa saja. Anti aderen ini sebagai apa ya? Jadi Devi harus paham dulu apa komposisi umum dari suatu tablet. Oke, kita lihat coba jawaban dari Nurul Hanifah. Anti aderen bertujuan untuk mengurangi melengket atau adesi bubuk dan granul pada permukaan punch atau die pada pencetakan dari si tabletnya. Ya, jadi sama seperti lubrikan, glidan dan anti aderen ya. Anti aderen ya. Ibaratnya ini intinya supaya tidak ada perlekatan, memuluskan untuk proses pencetakan mengeluarkan dari punch and die-nya. Pertanyaan selanjutnya dari Arina Aufa. Selain dengan cara penyemprotan, cara apa penyalutan tablet salut tersebut? Oke, apa cara lain untuk penyalutan tablet? Oke, baik, nih pertanyaannya dijawab oleh Natasha Bella. Jadi dapat dilakukan dengan proses penyalutan ataupun penyemprotan. Kemudian juga dapat
menggelindingkan nanti di dalam suatu mesin ya, berputar mesinnya, disemprot ataupun memang sudah dimasukkan campurannya larutan penyarutnya secara seluruhnya ke dalam mesin tersebut, kemudian akan diputar-putar gitu ya. Oke. Lanjut pertanyaan dari Al-Hadid, bagaimana menentukan bahan penyarut yang digunakan pada tablet salut ya. Ini preformulasi dulu ya, kita lihat latar belakangnya, tujuan penggunaannya, efisiennya, harganya, banyak ya alasan-alasan yang dapat digunakan untuk penentuannya. Sama seperti penentuan eksipien, karena bahan penyarut merupakan contoh atau bagian dari eksipien juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari maaf ya kepotong ini namanya. Berdasarkan hasil pembahasan jurnal yang diberikan untuk masing-masing evaluasi dengan literatur, namun apakah ada permasalahan yang biasanya terjadi mengenai pembuatan tablet salut tersebut? Oke, dijawab oleh ini dari Alivia ya. Alivia. Pertanyaan dari Alivia dijawab oleh Nur Maslina. Permasalahannya tentu saja yang mungkin terjadi. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya pada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya juga sudah dijawab. Oke, pertanyaan dari Dwi Triwahyuni, apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi evaluasi sediaan tablet salut? Faktor yang mempengaruhi evaluasi sediaan, ya. Oke, dijawab oleh Nur Malaika. Tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa, kerenggasan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi. Nah, ini juga sudah dijawab ya pada pertanyaan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk kelompok A, penjelasan artikel yang diberikan, kemudian juga pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan ya. Konsepnya adalah coba baca lagi dulu artikelnya dengan seksama. Di situ data-data yang beberapa ditanyakan sudah dinyatakan dengan jelas pada artikelnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.